Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saya masih bersama Kabar Eskrim Komjen Listio Sigit Prabowo. Sekali lagi Pak Listio, jadi posisinya Polri menunggu aksi dari polisi di Raja Malaysia untuk kemudian menangkap dan handing over ketika sudah ada di teritori yang netral. Begitu ya? Jadi saya ulangi, karena ini menyangkut jurisdiksi wilayah negara lain, tentunya polisi Indonesia tidak akan bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti di dalam negeri Indonesia. Sehingga tentunya di dalam surat kita meminta pada kepolisian di Raja Malaysia untuk membantu mencari dan menangkap. Sehingga kita lebih bersifat memberikan informasi dan melengkapi syarat-syarat administrasi. Sehingga semuanya tentunya yang aktif menangkap adalah teman-teman kita dari kepolisian di Raja Malaysia. Misalkan kita tahu, adapun kita lebih bersifat pasif. Kita bisa melakukan penangkapan setelah dilaksanakan proses handing over. Jadi pada saat yang bersangkutan diserahkan di atas pesawat, di saat itu pula lah administrasi penyerahan berlaku dan di situ kita melakukan proses penangkapan. Kenapa baru sekarang diupayakan proses handing over itu? Padahal Joko Chandra sudah banyak yang melihat, sudah banyak yang bilang begitu mudahnya ditemui di Malaysia. Pengacaranya sendiri juga bilang seperti itu. Baik, jadi ini tentunya ada hal yang berbeda ya terkait dengan peristiwa Joko Chandra yang dulu, di mana yang bersangkutan sempat menjadi buron karena terkait dengan proses PK ya, di mana yang bersangkutan dituntut 2 tahun dan ada hukuman denda termasuk juga uang 546 miliar harus disita untuk negara. Pada saat itu yang bersangkutan kemudian 1 hari sebelumnya pergi ke Papua Nugini dan kemudian setelah sekian lama diketahui berada di Malaysia. Ya. Terkait dengan hal itu tentunya proses yang dilakukan adalah proses yang lebih mengarah kepada hal yang bersifat ekstradisi karena memang kan sudah tidak di kepolisian lagi pada saat sudah berpindah kan masuk ke wilayah ranah pengadilan di mana proses pengadilan pada saat sedang berjalan, jaksa yang melaksanakan eksekusinya. Sebenarnya proses itu sudah dilaksanakan, proses ekstradisi dilaksanakan dengan pengajuan red notice ya. Oke. Namun demikian di tahun 2014 seperti pernah disampaikan oleh rekan-rekan dari Hubinter pada saat itu bahwa posisi red notice itu kemudian hilang. Ya, dan kemarin baru kita laksanakan pemeriksaan dan memang ternyata di tahun 2014 itu pihak Joko Chandra melakukan zoo terhadap Interpol yang ada di Prancis sehingga kemudian karena ada hal-hal yang kemudian disetujui bahwa itu bisa diterima, maka dihapuslah red notice yang ada di Prancis. Termasuk karena surat yang dikirim dari Indonesia. Kalau aturan terkait dengan Interpol ini kan internasional ya. Oke. Nah sehingga kemudian proses itulah yang kemudian menghambat proses selanjutnya. Karena biasanya dari red notice, kemudian kan akan dilanjutkan dengan MLI. Kemudian proses ekstradisi nanti ada pengadilan ekstradisi di sana baru kemudian diputuskan apakah bisa diambil oleh Indonesia. Nah kita mendapatkan kesempatan menggunakan skema police to police begitu muncul kasus Joko Chandra masuk lagi ke Indonesia dan melakukan beberapa perbuatan yang di situ kemudian ada pelanggaran hukumnya. Disitulah bikin KTP elektronik itu ya? Bikin KTP, kemudian ada surat jalan palsu, di mana yang bersangkutan masuk sebagai konsultan, sehingga kemudian kita memproses anggota kita yang bernama BJPPU. Disitulah tentunya ada keterlibatan yang bersangkutan, sehingga proses kepolisian, proses kepolisian ini kemudian kita lakukan dengan berusaha mencari yang bersangkutan dan inilah skema police to police dengan Malaysia kita lakukan. Bukan karena kasus KTP elektroniknya terlanjur terbongkar, terlanjur diketahui publik, jadi polisi tidak punya pilihan lain selain mengejar? Ya kan memang sudah jelas
bahwa untuk mengungkap semuanya ini, apalagi yang bersangkutan tanda kutip, yang bersangkutan seorang yang memiliki semuanya dan bisa melakukan apa saja, dan ini jadi pertaruhan kita juga Ya. bahwa kita harus bisa melakukan penangkapan. Dan memang kita bisa melakukan itu dengan menggunakan skema police to police, karena memang kasusnya sedang terjadi di kepolisian dan kita sudah punya hubungan kerjasama dengan Malaysia dan kita coba dan ternyata mereka siap untuk membantu. Pak Listio begini, Pak Mahfud ini atas nama Presiden menyatakan, saya kutip, tidak cukup menangkap Joko Chandra, tapi harus ada tindakan ke dalam bagi institusi yang pejabatnya terlibat. Kemarin Anda juga menyatakan penangkapan ini ada hubungannya dengan marwah institusi. Kita tahu bahwa ex-Rokorwas PPNS, Brigjen PU, Brigjen Prasetyo Utomo ini jadi pembantu pimpinan sekaligus pelaksana staf Anda. Nah, kalau kemudian sampai anak buah Anda yang saat ini memang sudah jadi tersangka bisa mengeluarkan surat jalan, toh walaupun palsu, di situ di dalamnya Joko Chandra dianggap sebagai konsultan kepolisian pun, setelah ini apa yang akan Anda lakukan? Bersih-bersih Bareskrim seperti apa yang akan Anda lakukan? Ya, yang jelas saya selalu sampaikan kepada anggota kami, anggota kita, termasuk juga yang di wilayah, bahwa Bareskrim ini kan tugasnya selaku penegak hukum. Artinya sebagai penegak hukum tentunya tidak bolehlah melakukan hal-hal yang sifatnya justru polisinya yang melakukan pelanggaran hukum. Dan kemudian kita ini memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi tentunya memberikan pelayanan itu tentunya ya harus dengan profesional, dengan pendekatan pelayanan yang baik, sehingga ke depan harapan kita bahwa tidak ada lagi lah peristiwa penyimpangan yang kemudian justru mencederai publik seperti itu. Nah, ini kan kalau Brigjen Prasetyo Utomo jelas, sudah statusnya sudah jelas. Bagaimana dengan penyelidikan? Apakah Anda akan menyelidiki juga siapa-siapa saja kemudian pejabat di kepolisian yang sempat bertemu dengan Joko Chandra, sempat membantu Joko Chandra, terutama ketika di Kuala Lumpur? Yang jelas kita mulai dari dalam dulu. Dalam itu maksudnya Bareskrim? Dari dalam itu dari internal kepolisian. Tentunya akan ada tambahan beberapa tersangka dan juga pasti ada pihak-pihak lain. Kemarin kan sudah tambah satu status tersangka lagi. Yaitu? Pengacara Saudara Joko Chandra. Anita Kolopaking, yang memang masuk. Dan saya kan sudah sampaikan kalau kemudian nanti ada proses-proses pidana lain termasuk aliran dana terhadap pihak-pihak yang mendapatkan aliran dari Joko Chandra. Tentunya akan kita proses, termasuk juga Joko Chandra sendiri juga kita proses kan. Jadi komitmennya memang akan bersih total ya? Itu sudah menjadi komitmen institusi. Dan saya melaksanakan komitmen itu. Kalau kemarin Brigjen Prasetyo Utomo yang pernah waktu itu ketika melakukan pelanggaran jadi anak buah Pak Listio, mungkinkah seorang Kabareskrim tidak tahu apa yang dilakukan oleh anak buahnya? Akan dijawab sesaat lagi, saudara. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Sapa Indonesia Malam. Segera kembali.